Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 13 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Polri menangguhkan penahanan terhadap mahasiswi ITB berinisial SSS yang sebelumnya ditangkap karena mengunggah meme tak senonoh dengan wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penangguhan ini sesuai prosedur hukum. Permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. PT Laju Perdana Indah atau LPI mengakui bahwa pria bertopeng yang merusak sejumlah rumah warga Desa Punden Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati adalah karyawannya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meminta warga merobohkan rumah agar bisa melakukan pembukaan lahan kembali. PT Laju Perdana Indah mengakui sekelompok orang bertopeng yang melakukan pengrusakan rumah di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati merupakan karyawan PT LPI. Upaya ini merupakan langkah dari perusahaan untuk meminta warga merobohkan bangunan di atas tanah agar bisa dilakukan pembukaan lahan kembali. Perwakilan PT LPI Pramono Sidik mengatakan bahwa lahan yang ditinggali warga merupakan lahan milik perusahaan. Lahan tersebut berstatus hak guna bangunan, dibeli dari PT Bapi Pundip pada 16 Februari tahun 2001 dengan luas 7 hektar, di mana digunakan untuk pembibitan tanaman tebu. Jadi kemarin kejadian itu memang murni semua karyawan kami dari PT Laju Perdana Indah PG Pakis Baru. Terus untuk akta jual beli ataupun beberapa dokumen kami itu ada di sini, akta yang dari yayasan Babi Pundik, terus akta jual beli, terus dan kami juga terhadap beberapa masyarakat. Jadi memang tidak semuanya mewakili masyarakat Desa Punden Rejo. Itu hanya beberapa orang yang kami sudah melakukan komunikasi, pendekatan persuasif untuk bisa meninggalkan lahan tersebut karena kami akan gunakan kembali. Ada beberapa yang sudah kami pendekatan persuasif dan di sini sudah melakukan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah di rumah Zainuddin ini. Pihaknya menambahkan telah melakukan pendekatan secara persuasif agar warga mau meninggalkan lahan tersebut. Dari 12 rumah yang berada di lahan mereka, 4 diantaranya telah dirobohkan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pada triwulan pertama tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 75 aduan dari masyarakat yang mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanahan.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menjelaskan bahwa dalam kasus pecah sertifikat, pelapor sudah mengakses layanan dan menerima notifikasi bahwa sertifikat seharusnya sudah selesai, namun hingga saat ini masih menunggu antrian. Sementara itu, kasus pertanahan di Kebumen terkait permohonan balik nama atau perubahan nama wakaf yang belum dipenuhi, setelah dilaporkan ke Ombudsman, sertifikat tersebut langsung diproses dan diterbitkan. Siti Farida juga mengungkapkan bahwa tren laporan permasalahan pertanahan meningkat pada bulan Mei 2025. Di antaranya terkait masalah balik nama ahli wakaf di Kabupaten Tegal dan masalah pecah sertifikat di wilayah yang sama. Ada peningkatan berapa? Kalau jumlahnya kan untuk yang di triwulan pertama ya, ini kan itu 75 yang kita selesaikan. 75 yang selesaikan, tapi kan juga ada sebagian yang di akhir dari tahun 2024. Jadi kita kan masuk penyelesaian kan 75 kan di akhir di triwulan pertama itu. Triwulan pertama itu triwulan pertama itu berarti sampai April ya. Sampai kalau ini Maret. Nah, kalau yang sampai April kita ada 75 yang kita selesaikan. Apa aja yang sudah diselesaikan? Ya tadi banyak kan soal infrastruktur dan juga soal pendidikan dan sebagian juga kesehatan, layanan di rumah sakit. Disebutkan juga tadi yang tanah tadi? Ini kan baru masuk. Jadi kalau 75 kan jadinya kan April. Nah ini kan masuk baru tuh bulan baru Mei. Nah yang tanah itu ada 2 di Karta Tegal sama di Kebumen. Kalau yang di Kebumen soal balik nama di wakaf, terus yang Tegal soal pecah sertifikat. Yang pecah sertifikat itu objeknya sudah apa? Ya misalnya gini, dia sudah ngakses layanan, di notifikasi sudah jadi, tapi masih menunggu antrian. Jadi ini tinggal nunggu antrian. Nah harusnya kan kalau sudah ada notif berarti kan udah lewat waktu tuh. Nah ini lewat waktu dari yang seharusnya. Itu bangunan rumah tuh? Kayaknya rumahnya. Tanah mungkin mau jadikan rumah. Mau jadikan perumahan mungkin jadi developer. Lahan berapa? Luasnya berapa? Saya nggak hafal karena kita belum ke lapangan juga. Tapi ininya dari yang bersangkutan sudah mengajukan nomor sertifikatnya. Kalau yang di Kebumen? Jadi Kebumen itu wakaf ya, wakaf ini juga mungkin yang bersangkutan sudah mengajukan balik nama atau perubahan nama atau pengajuan wakaf, tapi belum dipenuhi. Nah, ketika lapor ke Ombudsman sudah jadi sertifikatnya. Itu tanah wakaf apa? Aku nggak pegang set anunya itu loh. Yang pegang kan teman asisten ya. Jadi karena kalau saya sih lihat substansinya apa, udah ya sudah. Ya, mungkin kalau wakaf kan berarti kan ada hibah lah mungkin ya untuk kemudian ibadah. Kalau secara khusus itu kalau kasus pertanahan di Jawa Tengah trennya seperti apa? Kan kemarin ada banyak kebijakan dari Menteri Kementerian juga. Jawa Tengah kasusnya ada mulai tren pelaporan meningkat atau? Sebenarnya kalau di tahun 2025 ini awalnya kita pikirnya menurun, tapi ternyata di Mei ini masuk masuk beberapa. Di bulan Mei ini kita berarti kan ada 4 laporan. Sini ada juga yang soal ruko di Simpang 5 ini masih proses. Itu ya, perpanjangan HGB itu. Tapi mungkin masih sengketa mungkin. Ia berharap berbagai aduan yang masuk bisa segera diselesaikan, mengingat Ombudsman memiliki komitmen mempercepat penyelesaian laporan di sektor pertanahan. Namun demikian, apabila substansi permasalahan pertanahan telah berkaitan dengan sengketa hukum, maka Ombudsman tidak dapat memeriksanya karena hal itu sudah menjadi kewenangan pengadilan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pengemudi Jaklingko di Jakarta Barat menabrak pengendara sepeda motor pada Jumat malam 8 Mei hingga mengakibatkan korban luka. Ditemui di Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan akan ada evaluasi agar kecelakaan serupa tak terulang.
kita tahu ya inilah manusia. Tapi bukan berarti tanpa pengawasan kita itu sedang kita selidiki kenapa bisa terjadi. Tapi yang namanya dalam sebuah transportasi besar pasti akan terjadi kecelakaan. Tapi mudah-mudahan tidak unsur karena kelalaian manusia. Itu aja. Oh pasti ada evaluasi. Ya. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polres Kendal menggelar operasi gabungan untuk memberantas premanisme termasuk yang berkedok ormas. Operasi ini juga dilakukan serentak di Indonesia. Sebetulnya kita sudah melakukan kegiatan pukul 5 TNI. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar mengatakan bahwa operasi ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk premanisme berkedok ormas. Bagi ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kemendagri, akan menjadi objek pengawasan kementeriannya dan aparat penegak hukum. Patroli dilakukan di tempat kerumunan warga dan tempat yang biasa dilakukan untuk balap liar, seperti di Jalan Pelabuhan Kendal, kawasan industri Kendal, Desa Pelantaran, Kaliwungu Selatan. Ada 132 personel gabungan yang ditugaskan. Mereka dibagi dalam 3 zona, yakni zona Barat, Tengah, dan Timur. Sedangkan operasi dilakukan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pukul 23 dan pukul 3 dini hari. Jadi malam hari ini Polres Kendal melaksanakan apel gabungan yang terdiri unsur Polri-nya ada, dari teman-teman TNI dalam hal ini Kodim 0715 dan dari rekan-rekan Satpol PP
akan melaksanakan serangkaian kegiatan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Polres Kendal, terutama dalam hal premanisme. Jadi inilah salah satu upaya atau langkah yang diambil untuk menjamin bahwa iklim investasi di Polres Kendal atau di Kabupaten Kendal ini berjalan baik tanpa adanya gangguan premanisme. Demikian. Sasaran utama selain preman apa ya? Sasaran utama tetap terfokus pada seluruh aktivitas yang bisa mengganggu jalannya investasi di Kabupaten Kendal, baik preman maupun tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan ketidaktertiban di Kabupaten Kendal. Berapa titik sudah? Untuk pasukan akan dibagi menjadi 3 titik besar seperti biasa, timur, tengah, dan barat. Tapi kemudian akan ada pasukan yang standby untuk apabila ada terjadi penegakan hukum ataupun eskalasi meningkat. Masuk balapan liar. Jadi kita akan melakukan serangkaian kegiatan ini nanti sampai dengan pagi untuk menjamin kondusivitas wilayah Polres Kendal. Untuk kegiatan-kegiatan pemberantasan premanisme ini memang akan terfokus dan dalam waktu dekat akan ada operasi aman anti preman di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, terkhusus Polres Kendal. Dan akan kita laksanakan secara rutin, bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah kita laksanakan, cuma memang akan lebih terfokus kepada kegiatan-kegiatan pemberantasan premanisme. Kapolres juga memberikan imbauan kepada juru parkir, pengamen, serta pedagang apabila mengetahui aksi premanisme agar langsung melapor ke polisi melalui telepon 110 atau ke 0811 8110 1000. Salah satu pedagang kopi di alun-alun Kendal, Nandi, mengaku dengan adanya operasi premanisme ini, dirinya merasakan keamanan dan kenyamanan. Ada semacam preman-preman yang malak-malak nggak? Akhir-akhir ini sih udah nggak ada yang malak-malak, aman dari dulu malahan, dari pertama kali dagang di sini juga yang malak-malak nggak ada. Sudah berapa lama jualan di sini? Berarti total 6 tahun. Oh, 6 tahun. Dari 2019. Termasuk pengamen-pengamen itu ada yang time-time. Kalau misal dikasih ya udah, kalau enggak ya udah gitu Pak. Jadi nggak ada sama sekali pemaksaan di sini. Nggak pernah ada keributan ini ya? Kalau keributan juga belum pernah. Tadi diberi saran oleh apa dari Kapolres? Ya, kalau dari Pak Kapolres, kalau misal ada yang buat rusuh atau buat gaduhan pemaksaan di sini, nanti bisa langsung ke Polsek Kendal aja buat laporan. Dengan adanya patroli seperti ini, gimana tanggapan Anda? Menurut saya sendiri sih jadi lebih aman Pak. Soalnya kalau misal ada kekerasan juga kan bisa langsung diselesaikan di situ dan nggak ada gaduhan juga. Jadi lebih aman aja kita sebagai pedagang di sini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, patroli premanisme juga dilakukan jajaran Polres Semarang. Dalam operasi kali ini, pihak kepolisian menemukan 2 remaja yang kedapatan membawa miras. Mereka langsung ditindak tegas. Kapolres Semarang AKBP Ratna Kurotul Aini memimpin pasukan patroli premanisme di sejumlah lokasi, seperti pusat-pusat keramaian masyarakat, perusahaan, hingga ke permukiman. Disebutkan Kapolres Semarang, giat patroli premanisme merupakan bentuk follow-up jajaran wilayah Kabupaten Semarang atas instruksi dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk memberantas segala bentuk aksi-aksi premanisme di lingkungan masyarakat. Lanjuti arahan dari Bapak Presiden RI dan juga Bapak Kapolri terkait untuk penindakan tegas terhadap aksi premanisme. Oleh karena itu saya memfollow up ke berbagai tempat yang kiranya rawan terhadap aksi premanisme, diantaranya adalah kawasan industri, kemudian kawasan pertokoan, dan juga kawasan perumahan. Kami melakukan patroli secara aktif dan dialogis ke tempat-tempat yang kita identifikasi rawan terhadap kejahatan, kemudian kami berikan stiker supaya mereka mudah untuk menghubungi dan mengakses layanan kepolisian
Di situ tertera nomor telepon baik itu 110 maupun hotline dari Polres Semarang yang bisa diakses selama 1 kali 24 jam untuk mendapatkan respon yang cepat. Pihak kepolisian sempat menemukan 2 remaja yang kedapatan membawa minuman keras dan langsung ditindak tegas oleh Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Rencana pemerintah Indonesia untuk memasukkan vaksinasi TBC dalam program vaksinasi nasional mulai tahun 2028 mendapat sambutan kurang hangat dari masyarakat, di mana banyak warga khawatir Indonesia hanya menjadi kelinci percobaan uji coba vaksin TBC M72 yang dikembangkan oleh Bill Gates. Menanggapi hal ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin membantah narasi konspirasi tersebut. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksin TBC yang masuk di Indonesia bukan langsung dari Bill Gates, melainkan pendanaan vaksinasi TBC untuk warga negara Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Budi Gunadi saat ditemui awak media di kantor Gubernur Jawa Tengah usai menghadiri peresmian KKN tematik dan magang serta magang lulusan baru-baru ini. Budi Gunadi juga menegaskan kepada masyarakat untuk tidak termakan hoaks yang merusak upaya penyelamatan nyawa. Ia juga membandingkan dengan kesuksesan vaksin COVID-19 yang mampu menekan angka kematian, serta vaksin cacar yang berhasil memberantas penyakit mematikan di masa lalu. Budi Gunadi juga menyoroti bahaya misinformasi yang menyebutkan bahwa vaksin mengandung chip atau bahaya. Saat ini Indonesia terlibat dalam clinical trial ketiga dalam vaksin TBC. Menteri Kesehatan juga menjelaskan uji klinis tahap awal sudah membuktikan keamanannya, sedangkan fase ini menguji efektivitas dan kesesuaian dengan populasi lokal. Keikutsertaan Indonesia dalam riset ini membawa 3 keuntungan, yakni akses prioritas produksi vaksin melalui PR Bio Farma, transfer ilmu bagi peneliti lokal seperti UI dan UPA, serta penghematan biaya kesehatan jangka panjang. Ia membeberkan alasan Indonesia dipilih sebagai lokasi uji klinis lantaran tingginya beban TBC. Berdasarkan data yang diterima Menkes, Indonesia berada pada peringkat kedua global dengan 1 juta kasus per tahun. Namun hanya 125.000 orang yang terdiagnosis. Ini bukan vaksin TBC-nya Bill Gates. Bill Gates membantu pembiayaan. Saya satu bilang teman-teman kan ingat COVID. Kenapa COVID bisa terkendali? Menurut teman-teman? Karena kita di lapangan, Pak. Karena ada vaksin. Jadi nomor 1, ini wartawan mesti menjelas kalau ada orang bilang wah vaksin itu jelek, bisa begini, ada chipnya, nanti bikin mati. Itu kan udah jelas-jelas nggak ada dasar ilmiahnya. Itu hoax-hoax yang malah jahat. Karena akan membunuh anak-anak kita. TBC itu 100.000 meninggal. Kita ngomong 4 menit mati 1. Saya ngomong di sini udah mati 1 di Indonesia. Kan jahat kan kalau kita bilang, wah ini nggak bagus, ini nggak. Kenyataannya COVID hilang gara-gara vaksin. Cacar dulu teman-teman nggak ngalamin. Aku sama beliau kan dicacar. Itu banyak benar yang meninggal dulu. Hilangnya gimana? Di vaksin. Jadi vaksin itu terbukti secara ilmiah itu menurunkan kematian. Jadi kalau ada orang yang bilang jangan divaksin, jangan itu kata saya. Nah teman-teman jangan termakan konspirasi itu. Nanti kita turut menanggung dosa kematian 125.000 orang Indonesia setahun. Itu satu. Yang nomor 2, kita tuh lakukan clinical trial level 3. Kalau masih ingat dulu zaman COVID, clinical trial level 1 itu urusan safety. Jadi kalau udah lulus, kalau nggak lulus, dia nggak akan lewat clinical trial level 1. Yang nomor 2, baru efikasinya. Dia bisa menyembuhkannya seperti berapa ampul. Yang nomor 3, dia biasanya ke seluruh dunia. Karena dia mau lihat ada pengaruh risk nggak suku kayak malaria, vaksinnya jadi. Tapi cocoknya buat orang Afrika, buat orang Asia nggak cocok. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2028. Ia pun berharap masyarakat mendukung langkah ini tanpa terdistraksi konspirasi di luar. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Ribuan umat Buddha beserta puluhan biksu dan biksuni merayakan Hari Trisuci Waisak 2569 PE
di Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center, Jakarta Barat pada Senin 12 Mei. Perayaan ini dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut menyampaikan pesan toleransi antar sesama umat. Ribuan umat Buddha beserta puluhan biksu dan biksuni merayakan Hari Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era di Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center, Jakarta, Senin 12 Mei. Peringatan akan 3 peristiwa penting, kelahiran Siddhartha Gautama, pencerahan Gautama menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama ini berjalan dengan suasana penuh kedamaian dan kebersamaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut hadir dan menyampaikan esensialnya penerapan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari seperti menyebarkan energi positif kepada seluruh makhluk hidup. Ia juga mengingatkan pentingnya toleransi perbedaan, lantaran hal itu mencerminkan Indonesia yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk bersatu. Perbedaan itu lukisan Tuhan, jangan ada yang merusak. Perbedaan itu rahmat, kita harus pelihara. Perbedaan itu adalah kekuatan Indonesia. Mari kita merawat. Pada perayaan Waisak ini, Menak juga melakukan penandatanganan granit dan menerima kain berkah oleh Biksu Arya Maitri Mahasthavira. Rangkaian acara Waisak diawali dengan prosesi Pindapata atau persembahan makanan oleh umat Buddha yang diterima para biksu, kemudian dilanjutkan puja bakti atau ritual yang meliputi meditasi. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Selain di Jakarta, pemirsa, ratusan umat Buddha di Kota Semarang dengan hikmat mengikuti perayaan Hari Raya Waisak tahun 2025 di Wihara Tanah Putih. Bagi umat Buddha, Trisuci Waisak merupakan momen penting untuk memperingati 3 peristiwa dalam kehidupan Buddha Gautama, yakni kelahiran, pencerahan atau satori, dan parinirvana atau wafat. Rangkaian ibadah di Wihara Tanah Putih diawali dengan pindapata, kemudian puja bakti peringatan Trisuci Waisak yaitu dengan pembacaan parita, meditasi bersama, persembahan bunga, dupa dan lilin, serta renungan dhamma. Dalam perayaan Waisak di Wihara Tanah Putih ini juga dihadiri oleh komunitas lintas agama dari berbagai unsur, di antaranya NU, Muhammadiyah, LDII, Ahmadiyah, Bahai, Syiah, Katolik, dan Kristen Ortodoks. Kehadiran mereka dengan tujuan untuk membangun spirit kebersamaan dan kemanusiaan antar umat beragama. Kepala Wihara Tanah Putih, Biksu Catamano Mahathera mengatakan, tema perayaan Waisak tahun ini sangat lekat dengan persatuan dan kedamaian bangsa, yang diharapkan dapat membawa kedamaian bagi seluruh makhluk. Tema Waisak yang diusung oleh Sangga Theravada kali ini adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa, di mana orang yang bijaksana sudah tentu adalah orang yang mempunyai moralitas yang luhur. Orang yang mempunyai moralitas yang luhur itu adalah orang yang menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan, apakah itu melalui ucapan, berbicara kasar, berbicara yang menyebabkan perpecahan, berbicara yang menyakitkan, berbicara yang tidak benar. Nah, ini semua dihindari. Kemudian melalui jasmani, yaitu tidak melakukan penganiayaan makhluk lain, tidak menyebabkan makhluk lain kehilangan kehidupannya, kemudian tidak menyebabkan terjadinya pencurian, merampas, perampok. Nah, ini adalah sifat-sifat yang luhur. Sudah tentu orang yang punya sifat yang luhur itu adalah orang yang bijaksana. Ya. Kedamaian tidak hanya umat Buddha, tapi kedamaian bagi dunia ini. Terima kasih. Sedangkan Taslim Syahlan, Sekretaris Jenderal FKUP seluruh Indonesia mengatakan, kedatangannya setiap tahun dalam peringatan Waisak adalah agar kedepannya menjadikan Indonesia semakin rukun dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Konteks dari hari ini kita tunjukkan bahwa toleransi yang kita kembangkan adalah toleransi aktif, tidak hanya sekedar say hello, tapi kita benar-benar perbedaan ini menjadi potensi untuk di antara kita saling menjadi perekat, bukan jadi penyekat. Ajaran agama kita masing-masing memang beda, tetapi semakin ke dalam kita akan ketemu di titik yang sama, yakni kemanusiaan dan menghormati satu sama lain. Itu sebenarnya, jadi bukan kita bermaksud mencampur adukan agama, tetapi kita saling memberi penghormatan karena kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami Buddha hari ini merayakan Trisuci Waisak. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 356 calon jamaah haji di Kabupaten Demak yang tergabung dalam kloter 41 resmi dilepas oleh Wakil Bupati Demak menuju ke Tanah Suci. Setelah resmi dilepas, bus yang membawa rombongan calon jemaah haji dibawa untuk mengitari alun-alun Demak sebanyak 3 kali sebagai bentuk berpamitan kepada seluruh masyarakat dan raja-raja Demak. Inilah suasana hikmat prosesi pelepasan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Demak yang tergabung dalam kloter 41 yang bertempat di gedung IPHI Demak. Di dalam kloter ini ada sebanyak 356 calon jemaah haji dari sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Karanganyar, Karangawen, Gajah, Dempat, KBIHU Al-Fatah, serta KBIHU Rindu Ka'bah. Sebanyak 6 bus telah disiapkan untuk membawa rombongan calon jemaah menuju Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali.
Para jemaah akan singgah sebentar di asrama tersebut sebelum terbang ke Tanah Suci. Namun sebelum itu, bus yang membawa rombongan calon jemaah haji mengitari alun-alun Demak sebanyak 3 kali. Menurut Wakil Bupati Demak, Muhammad Badrudin, tradisi mengitari alun-alun sudah ada sejak dulu dan masih dijaga hingga sekarang. Tradisi tersebut sebagai bentuk berpamitan kepada seluruh masyarakat, sekaligus meminta keberkahan saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Badrudin juga berpesan kepada para calon jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas saat berada di Mekah, sehingga saat melaksanakan ibadah haji bisa aman, nyaman, khusyuk sekaligus dapat menyandang predikat haji yang mabrur. Itu sebagai kearifan lokal kita. Demak itu punya kearifan lokal bahwasanya memang kalau berangkat haji diputarkan di alun-alun, satu tentunya untuk menyapa keluarga, melepas daripada keluarga, bisa tentunya juga doa-doa keluarga mengiringi dalam acara mutarnya di alun-alun itu. 3 kali untuk saat ini 3 kali karena ya mengejar waktu juga, karena nggak patokan, nggak ada patokan yang yang harus, tidak wajib gitu. Tapi kita menjaga kebudayaan daerah juga kearifan lokal. Sementara itu, Kepala Kemenak Demak Taufikur Rahman mengatakan bahwa total calon jamaah haji Kabupaten Demak yang berangkat pada tahun ini sebanyak 1.575 jamaah yang terbagi dalam 6 kloter, yakni kloter 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Ya, kalau tahun ini 1.568 semuanya yang terbagi ke dalam 6 kloter, 4 kloter utuh, 2 kloter campur. Pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Demak dilakukan bertahap selama 3 hari, mulai dari 10 hingga 12 Mei 2025. Dari 6 kloter tersebut, 2 kloter merupakan kloter campuran. Dari Kabupaten Demak, Muhammad Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Lapas kelas 2B Kota Singkawang, Kalimantan Barat berhasil menciptakan kemandirian pangan terpadu melalui program pembinaan produktif narapidana pada sektor perkebunan dan peternakan. Program ini tidak hanya sebagai sarana pemberdayaan warga binaan, namun juga implementasi kegiatan positif berkelanjutan yang bernilai ekonomi. Kawasan Kemandirian Pangan Terpadu berhasil diciptakan oleh Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Singkawang, Kalimantan Barat lewat program pembinaan narapidana produktif di sektor perkebunan. Program ini dirancang bukan hanya sebagai sarana pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan atau WBP untuk memenuhi kebutuhan pangan mandiri, namun juga menjadi bentuk kegiatan positif berkelanjutan bernilai ekonomi. Kepala Lapas Singkawang David Anderson Setiawan Minggu 11 Mei mengatakan, kegiatan ini melibatkan WBP dan juga petugas pilihan dari berbagai bidang. WBP akan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, panen, hingga pemasaran. Kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan arahan dari Bapak Dirjenpas. Ketahanan pangan yang kami tanam adalah, yang pertama adalah tanaman kalamsoy. Kalamsoy ini sejenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk sebagai lalapan ya. Dari hasil tersebut kami jual ke penyedia bahan makanan dan di pasar setempat mitra kami yang kerjasama untuk menampungnya. Tidak hanya di sektor perkebunan, keberhasilan kemandirian pangan di Lapas Singkawang juga didukung oleh sektor peternakan, di mana objek ternak utamanya adalah ayam petelur. Dalam satu hari, peternakan ini bisa menghasilkan ratusan butir telur yang kemudian dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menginstruksikan seluruh kepala desa
untuk aktif mendukung dan menyukseskan program Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga atau Bersatu Siaga. Program Bersatu Siaga menyasar seluruh desa di Kendal dengan kegiatan utama berupa bersih-bersih lingkungan yang dilanjutkan dengan forum penyerapan aspirasi langsung dari warga. Hal ini menjadi gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan nyaman sekaligus mempererat solidaritas antar warga. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari saat melaksanakan kegiatan Bersatu Siaga di Desa Pelantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tika juga menanam pohon dan melepas bibit ikan mas di sungai sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan ekosistem alam. Ia menegaskan, Bersatu Siaga merupakan salah satu inovasi yang digagas sebagai respon terhadap status darurat sampah yang dihadapi Kendal. Menurutnya, permasalahan ini hanya bisa diatasi melalui kerjasama lintas elemen, dimulai dari unit terkecil masyarakat. Lanjutkan kegiatan yang waktu di RTH Bojang. Kalau yang di sana karena pembukaan itu melibatkan seluruh kepala desa. Selanjutnya kan per desa. Jadi hari ini di Desa Pelantaran ini mengajak seluruh masyarakat yang ada di sini. Tentunya sama seperti kegiatan yang sebelumnya. Ini untuk meningkatkan kebersihan sampai dengan tingkat terkecil RT agar supaya ini untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong untuk kebersihan di lingkungan, termasuk juga kan untuk pelestarian lingkungan. Akan membuat edaran itu kalau dari Pemkab itu setiap hari Jumat pagi, tetapi nanti dari masing-masing desa itu menentukan harinya. Karena mungkin kalau misalnya hari Jumat atau hari Sabtu kan kerja, terserah mungkin nanti dari kesiapan dari masing-masing desa itu hari apa. Nanti harapan kita nanti juga akan selanjutnya mengadakan lomba-lomba antar desa atau mungkin berikutnya RW. Ya sebetulnya sih hanya untuk memberikan motivasi aja gitu. Bukan karena hadiahnya, tetapi diharapkan kegiatan kebersihan gotong royong ini rutin terus dilaksanakan, bukan hanya di awal-awal seremoni saja. Bu, untuk keberlanjutan penanaman pohon gimana? Ya, penanam pohon kami kan ini alhamdulillah setiap kali kegiatan ada dari BUMN, ada dari perbankan yang memberikan kontribusi dari CSR-nya itu dalam bentuk bibitnya. Kemudian kita bersama-sama ditanam untuk tentunya pelestarian lingkungan. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Kendal sekaligus suami Bupati Kendal, Murdoko, yang ikut hadir mendukung program Bupati Bersatu Siaga. Ia menilai program ini sangat baik lantaran memperkuat kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Ya, kalau saya melihat ini kan sangat positif sekali. Karena Kendal yang notabene dikatakan bahwa kota sampah. Nah, bulan kemarin makanya Bupati tahu seperti itu, terus menggerakkan masyarakat untuk sadar tentang sampah. Dan juga dengan diikut sertakan Bupati turun ke bawah dengan adanya perbub untuk hari Jumat, setiap hari Jumat untuk semua elemen masyarakat, PNS dan lain sebagainya untuk bersih-bersih lingkungan, dan juga hari Minggu. Dan dengan adanya gerakan Ibu Bupati ini kira-kira 3 kali ini masyarakat sudah tertarik dengan program ini, sehingga bisa membangkitkan yang pertama adalah rasa gotong royong. Itu yang paling penting untuk zaman sekarang. Karena sudah tipis sekali, maka dengan adanya kerja bakti secara bersama-sama ini menimbulkan rasa gotong royong, punya rasa persatuan kesatuan, ikut bersama-sama. Nah, itulah yang penting dalam turunnya Bupati ini ke desa-desa ini, sehingga masyarakat bisa sadar sampah, bisa
guyup. Nah seperti ini kan di warga bisa bertemu, saling membantu membersihkan wilayah masing-masing. Ini sangat positif sekali karena Kendal yang kemarin dikatakan kota kabupaten sampah, maka dalam target 1 tahun Kendal harus sudah bersih dari sampah. Program Bersatu Siaga diharapkan menjadi langkah nyata Pemkab Kendal dalam menciptakan desa-desa yang bersih dari sampah, serta sebagai ruang dialog antara pemerintah dengan warga dalam membangun Kendal yang lebih baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Libur panjang akhir pekan menjadikan wisata Ngrembel Asri di Kota Semarang ramai dikunjungi wisatawan. Bagi warga Semarang, sudah tak asing lagi dengan wisata dan resto Ngrembel Asri yang berada di Gunung Pati, Kota Semarang. Ngrembel Asri menyediakan berbagai menu masakan, utamanya berbahan dasar ikan, seperti gurami, bawal, dan lele. Porsi makanan di sini sangat cocok untuk disantap dengan keluarga besar, yang dibanderol hanya dengan Rp100.000 per porsi, tapi dapat dinikmati 3 orang sekaligus. Selain itu, wisata Ngrembel Asri juga menyediakan berbagai wahana bagi anak-anak maupun keluarga, seperti kolam renang, mini zoo, dan sepeda air. Fasilitas mini zoo Ngrembel Asri memiliki berbagai koleksi hewan yang dapat menjadi edukasi bagi anak-anak, seperti burung unta, landak Jawa, rusa tutul, dan kura-kura raksasa. Syaibani, warga Semarang, mengaku telah berulang kali berkunjung ke Ngrembel Asri.
Menurutnya, selain dekat, objek wisata ini juga cocok bagi refreshing keluarga besar. 4 atau 5 kali. Ya biasa untuk refreshing sambil antar anak jalan-jalan dan makan bersama. Kesannya ya di sini cukup ramai, cukup lumayan asri dan alhamdulillah juga menyenangkan. Kalau makanannya umum terhitung lumayan enak. Kalau harganya sih secara umum kalau di tempat-tempat makan seperti Jimbaran dan lain sebagainya itu hampir sama. Wahananya di sini cukup banyak. Ada kolam renang, ada apa namanya itu, urutan itu, ya macam-macam. Sedangkan Albert yang juga membawa serta anak dan istrinya mengaku senang. Namun ia berharap agar beberapa fasilitas dapat ditingkatkan. Baru sekali, tapi kalau anak istri udah 2 kali. Tempatnya oke, dingin, udaranya enak. Ya wahananya oke lah, tapi perlu ditingkatkan sih. Makanan oke, tapi ya memang pricey ya, tapi nggak apa-apa. Nah untuk anak-anaknya, kalau untuk yang usia di bawah 3 tahun kayaknya masih kurang, kalau untuk 3 tahun ke atas oke. Dari Kota Semarang, Syaril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Pati, di mana untuk meningkatkan daya tarik wisata, pengelola Kencana Punuk Gong memberikan pengalaman petik melon bagi para pengunjung. Bagaimana keseruannya? Kami telah merangkumnya untuk Anda. Tak habis ide, pengelola Kencana Punuk Gong yang berlokasi di Desa Firmi, Kecamatan Telogowungu, membuka agrowisata petik melon untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Agrowisata petik melon ini memanfaatkan lahan seluas 30 kali 10 meter dengan menerapkan metode pertanian modern untuk membudidayakan melon premium jenis Super Sweet D165i. Para pengunjung pun bebas memilih dan memetik sendiri melon yang diinginkan. Pengelola wisata petik melon Misbahul Ulum mengatakan bahwa wisata ini untuk memberi edukasi warga sekitar sekaligus menarik kunjungan di Kencana Punuk Gong. Untuk meramaikan wisata Kencana Punuk Gong, yang kedua untuk edukasi sebagai edukasi lingkungan sekitar untuk kemajuan desa. 1 kilo 30.000, tapi sementara stok terbatas. Salah satu pengunjung, Dira, yang berasal dari Kecamatan Telogowungu, mengaku mengetahui wisata petik melon dari sosial media. Orang-orang pada rame Mas kesini. Di medsos juga ya. Penasaran kesini. Terus rasanya gimana tadi? Manis. Manis ya. Renyah. Ya. Renyah ya. Seger. Seger. Pihaknya menambahkan, selain bisa memilih melon kualitas premium dan memetiknya sendiri, dia bisa bersuah foto sepuasnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pantai Caruban yang terletak di Desa Gedung Mulyo, Kecamatan Lasem menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Kabupaten Rembang selama long weekend. Bahkan kini jumlah pengunjung naik signifikan hampir 30%. Dalam catatan yang dihimpun, jumlah pengunjung di Pantai Caruban mengalami kenaikan sebesar 30% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Pada hari biasa, pantai ini dikunjungi 500 orang, namun meningkat menjadi 700 pengunjung pada hari Minggu dan mencapai puncaknya dengan 1.000 pengunjung pada hari Senin kemarin. Triyono, Humas Pantai Caruban, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat dan wisatawan untuk menikmati keindahan pantai ini semakin meningkat, di mana selain menawarkan keindahan alam, Pantai Caruban juga dikenal karena kepercayaan masyarakat akan khasiat airnya yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dirinya menyebut, Pantai Caruban bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga menjadi destinasi terapi bagi banyak orang. Libur panjang ini
mulai hari Sabtu, Minggu sampai hari ini. Ya kalau kita perhitungkan dari penjualan karcis parkir kita masuk wisata ada kenaikan Mas dibanding dengan hari Sabtu, hari Minggu kemarin. Terus ini bisa diperkirakan nanti sampai sore kisaran 1.000 karcis masuk. Ada kenaikan harga karcis kan? Kalau harga karcis sementara tetap. Jadi untuk kendaraan sepeda motor tetap Rp5.000 dan untuk kendaraan berupa mobil, kalau mobil pribadi kita Rp10.000. Untuk yang bis mini 15, nanti yang agak besar lagi 20. Itu masih tetap. Jadi hari-hari kemarin di bawah 1.000. Di bawah 1.000. Hari Sabtu kisaran 500, hari Minggu juga tetap kayak hari biasa kisaran 700 karcis. Untuk hari ini kayaknya mulai ini udah kayaknya rame. Jadi nanti bisa diperkirakan bisa 1.000 karcis. Lebih-lebih kalau malamnya itu sinar rembulannya ada, bulan terang. Paginya saya mandi. Alhamdulillah saya sehat sekarang. Terus pada tahun 2019 corona, terus 2000 sampai 2020 di pertengahan 2019 sampai 2020 saya terkena corona waktu itu. Saya merasakan betul-betul memang saya terkapar di di tempat tidur dan saya nggak miring pun nggak bisa, saya hanya bisa tidurnya badang tuh. Nah ketika itu istri saya kalau pagi saya dibawa naik mobil dibawa ke pantai, saya mandi terapi terus, akhirnya alhamdulillah saya nggak ke dokter, akhirnya saya sembuh dan sehat. Salah satu pengunjung yang mengalami gejala stroke mengaku datang ke pantai ini untuk terapi dan setelah merasakan airnya, dirinya merasa lebih baik. Dengan pesonanya yang memikat dan berbagai manfaat yang ditawarkan, tidak heran jika Pantai Saruban terus menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang mencari suasana berbeda saat liburan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Libur akhir pekan tak harus mahal. Di Desa Dukuhwaringin, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, ada destinasi wisata air yang tengah viral di media sosial. Namanya adalah Kali Cinta. Wisata sungai dengan air segar dari lereng Muria ini pun mampu menarik ratusan pengunjung setiap minggunya. Berada di tepi Sungai Guono, Kali Cinta menawarkan kesegaran alami dari mata air Muria. Tanpa tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar parkir Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Selain main air dan berendam di atas bebatuan, pengunjung juga membawa ban untuk berenang di sungai yang jernih. Pertama kali ya Mbak kesini Mbak? Iya, baru pertama. Oh, betul. Dari mana Mbak? Dari Soco Gerit. Tahu wisata ini dari mana Mbak? Dari TikTok. Oh, TikTok. Dari TikTok. Karena viral ya Mbak? Iya. Gimana Mbak tanggapannya wisata baru di sini Mbak? Sejuk, menyenangkan. Sejuk. Seru. Saking serunya ketawa ya Mbak, sampai buat ketawa ya. Berarti baru pertama kali di sini? Iya, baru pertama. Ini untuk tempatnya gimana Mbak? Penilaiannya, tanggapannya untuk tempatnya? Banyak penjualnya, rame. Rasanya enak-enak. Enak-enak. Ini bisa buat refreshing ya? Iya. Ini memang dalam rangka liburan atau gimana? Ya, liburan. Wisata Kali Cinta mulai ramai sejak awal tahun 2025, usai kontennya viral di media sosial. Banyak pengunjung datang bukan hanya dari Kudus, tapi juga dari daerah lain seperti Solo. Bu, kesini dalam rangka apa Bu? Liburan. Tahu wisata ini dari mana? Dari mana ya? Dari internet ya. Dari internet. Mas justru yang tahu bapaknya. Instagram. Saya tahu.
Facebook lihatannya bapaknya, karena bapaknya nggak main IG, nggak main TikTok, mainnya Facebook. Baru pertama kali di sini? Iya. Tanggapannya gimana itu? Ya kan karena waktu kecil saya mainnya di kali, nemu kali ya seneng. Seneng ya? Ada nostalgia gitu ya, Bu? Iya. Kan kalau dulu main ke kali, lompat dari batu ke air. Nah kalau sekarang kan nggak ada. Udah jarang ya ada tempat wisata kayak gini ya? Nggak ada. Dulu katakanlah dekat rumah ada kali, yuk wis main ke kali tiap hari. Orang mana Bu? Saya kota. Kota? Kota, Solo. Oh Solo. Dari Solo ya, Bu? Di sini ada saudara atau gimana Bu? Ada. Kesini? Saudaranya di kota. Sini jam berapa tadi, Bu? Tadi itu berhenti buat sholat zuhur, terus paling ya sampai sini jam 12 lebih seperempat. Berarti ke Kudus hanya karena mau ingin kesini gitu? Ya kan karena liburan, anak-anak liburan ke Kudus, terus Kudus kemana? Ya udah cari tempat ini, dapatnya di sini. Coba wisata baru ya, Bu? Iya. Wisata alami Kali Cinta bukan hanya segar di badan, tapi juga segar di kantong. Cocok untuk refreshing di akhir pekan. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.